Nah, dari situ dia cerita kan normal kan. Dia cerita sama Kak Iwan, sama yang lain-lainnya tuh dia cerita. Nah, jadi awal mulanya gini dong. Waktu kami masuk ke gerbang yang awal tadi, tugu tadi, itu. Si Deliza ini ngelihat ada 2 harimau di tubuh kiri kanan itu. Di kiri kanan, harimau putih gede. Mukanya tuh ngadep masing-masing ya. Ini harimau ngadep ya sedepan lah, kayak gitu. Tapi matanya kayak gini, ya. Tapi dia tuh bola matanya tuh ngikutin si mobil kita nih, kayak gitu tuh. Jadi kayak ngikut mantau lah gitu. Kayak mantau. Udah, tiba-tiba udah sampai di situ, selesai si Uta sama si April tadi buang air, si Deliza tuh ngelihat ada orang besar tinggi, katanya tuh tingginya tuh hampir sama dengan Gunung Dempo. Tinggi raksasa, bulu warna hitam, itu cerita dia kan. Ya, gua sambil astagfirullah, sambil ngucap kan, percaya nggak percaya lah ya pasti bilang kayak gitu ya. Kok jadi kayak gini kan. Udah, singkatnya tuh dia cerita lagi, waktu si ini buang air kecil, dia tuh ngedengar suara kayak orang jerit-jerit, teriak-teriak gitu. Di telinga itu penuh, minta tolong. Ada yang kayak jerit-jerit teriak-teriak mau diperkosa. Dia campur aduk lah. Pikir makanya dia pas kejadian di depan kap itu gini. Iya. Oh, itu dia menjelaskan itu ya. Nah, di pelataran di Gunung Dempo itu ya ada sosok si ini tadi, Sri itu tadi. Jadi dia ngelihat si Deliza ini bertatapan gitu. Dia senyum, tapi katanya dia tuh marah karena kelakuan kami di situ tuh main TikTok, joget-joget, buang air kayak gitu. Dia nggak seneng. Posisinya maghrib dan si Deliza ini halangan. Si Dimas tuh nggak ngomong ke gue kalau si Deliza tuh halangan kayak gitu. Ya kan gue nggak tahu kayak gitu kan. Kalau misalnya si Delizanya halangan, mungkin sebelum maghrib kita udah pulang. Ya benar-benar untuk menghindari lah. Dan kalaupun si Uta sama si Apriknya kebelet, ya mungkin kan bisa ke rumah si Pak RW. Kan nggak begitu jauh ya. Udah. Jadi si Deliza tuh bilang kalau di itu kita tuh diawasi. Nah, kenapa si Deliza tuh nutupin di bagasi mesin, bak mesin itu? Ya karena dia tuh denger jeritan teriakan dari macam jenis makhluk ya. Iya. Nah, gitu. Jadi dia cerita tuh sampai ketawa, seperti kayak nggak ada beban. Padahal kita tadi tuh shock berat gitu kan, kayak apalagi gua yang belum pernah dan nggak percaya gitu. Udah, lagi cerita nih. Ini misalnya ini Kak Iwan, ini gua. Nih, misalnya ini Kak Iwan, ini gua, ini si Apri, di sini Deliza ini guling, kayak ya tiduran lah, kayak gitu kan. Orang normal lah ya. Singkatnya jam 10 malam si Kak Iwan ini pulang karena rumah Kak Iwan tuh bukan di situ. Ya. Rumah Kak Iwan tuh jauh di PTPN. Cuma mampir lah itu rumah mak tuh di daerah PTPN, perkebunan gitu. Nah, Kak Iwan tuh tinggalnya di bawah. Lumayan jauh, kalau jalan tuh lumayan jauh lah. Jadi tinggal lah pulang. Tiba-tiba si Deliza ini kambuh lagi. Pas banget sih Kak Iwan itu baru pulang. Iya, ke sekitar, tapi si Delizanya tuh bilang kalau jam 10 malam itu tuh dia ngerasain yang gak enak lagi, kayak gitu. Itu secara sadar dia bilang. Secara sadar. Sudah Kak Iwan pulang, dan tidur. Dari awalnya setelah lagu remix sebelumnya itu, sekarang lagi denger lagu bukan lagu sih, ngaji. Suara-suara ngaji tuh. Musiknya tadi ya? Iya, musiknya tadi. Suara-suara ngaji di HP. Udah, buat tidur nih. Si Dimas, Dimas paling ujung. Enggak ding. Gua paling ujung.
Dimas, Utah, si Deliza sama si Apri itu berseberangan. Nah, yang gue bilang tadi, ini rumah makan ada pembatas warung kayak kaca. Gue yang di ujung, ya kan? Itu berarti posisi tidur di luar rumah? Di teras, di teras rumah kayak gitu. Udah jam 2 malam, jam 2 atau jam 1 malam, Deliza teriak-teriak lagi. Kayak pas kejadian sebelumnya? Teriak-teriak lagi, segala macem. Jadi ngubungin Kak Iwan udah pulang, posisi udah malam, dan telepon nomor Kak Iwan tuh nggak aktif waktu ditelepon. Udah, jadi dari jam 2 sampai subuh, azan subuh, si Deliza tuh sadar. Sebelumnya itu tuh dia udah teriak-teriak, ya pokoknya kesurupan lah kayak gitu. Panik lagi dong. Jadi kayak si emak tuh bilang, "Loh kenapa ini? Kenapa lagi nih?" Ya dijelasin lagi ini segala macam. Nah, telepon Kak Iwan nggak diangkat, nggak aktif sampai subuh jam 5. Dia sadar. Berarti sebelum azan subuh itu dia sadar. Pas mau azan subuh lah, dia sadar. Ternyata si Deliza itu ngelihat yang si Sri itu di dalam warungnya si emak. Yang tadi kayak embun-embun itu. Iya. Emang warung emak tuh kelihatan kayak serem sih dong. Kayak gimana ya, kayak kaca embun kayak gitu, tapi di dalamnya tuh banyak barang, gelap kayak gitu. Jadi katanya tuh ngelihatnya di situ. Nah, dia cerita tuh kalau aku tuh semalam tuh ngelihat dia tuh di situ, berdiri di situ, ngawasin kita gitu. Nah, dari situ kenal lagi. Udah. Mulai tuh kamu lagi sih Kak Deli. Iya, jam 1 malam tadi kan. Jadi ya kita olesin minyak kayu putih, fresh segala macam supaya ini kan kita bacain apa masih nggak mau hilang, masih mau tetap di itu dengan nari-narinya, dengan dia apa joget ya nari-nari lah kayak gitu kan, dengan dia ngomong kalau aku tuh aku mau pulang, aku senang dengan si Deliza, aku mau bawa dia pulang, aku mau ini segala macam, pokoknya maksa untuk bawa si Deliza itu kayak gitu kan. Pokoknya tuh dari jam 1 sampai jam 5 tuh serasa kayak panjang banget dong. Jadi kayak nggak bisa diomongin gimana dong, kayak kok jadi gini kayak itu ya. Padahal kan kita mau senang-senang, mau private, mau foto kayak gitu. Udah pagi dia sadar lagi nih, sadar normal. Ya jam 7 gua bangun. Kak Iwan datang. Terus sama Mak bilang gini, udah sekarang nggak usah lagi ke kampung, daerah perkampungan, maksudnya itu kan, nggak usah daerah ke perkampungan, kalau mau ke kota aja. Kak Iwan juga bilang nggak usah lagi ke kampung-kampung, mau naik perbukitan lagi, nggak usah ke kampung 4, kampung 3, kampung 2, kampung 1. Langsung disuruh ke kota. Langsung ke kota pulang. Karena dari kejadian itu kayak udah berulang-ulang ya. Iya. Kayaknya. Dari yang pertama disembuhin, kedua disembuhin, ketiga. Benar. Jadi kayak kita tuh disuruh untuk pulang. Udah. Tinggalinlah kota ini. Udah pulang kayak gitu kan. Nah, jadi singkatnya tuh pamitan lah, ya kan? Sama si emak, sama Kak Iwan. Pamitan. Terus si emaknya tuh bilang nggak usah kemana-mana lagi, langsung pulang. Itu posisi pas pagi itu sekitar jam 8 mungkin, jam 8 atau jam 9 lah, udah beres-beres, udah ini segala macam, pulang. Tapi kan sebelum pulang kami ke kotanya kan, mau kota Pagaralam kan identik dengan kopi kayak gitu kan, oleh-oleh lah ya kayaknya kayak gitu kan. Jadi si Deliza tuh karena dia udah sadar tadi, dia bilang kita cari oleh-oleh yuk. Ya udah, langsung kan bilang sama Uta, kita nyari oleh-oleh ke pasar, gua lupa apa nama pasar yang ada di Pagaralam itu. Terus lewatin alun-alun, itu pulang. Kirain udah selesai. Udah aman lah ya, masa itu udah nggak di TKP, udah jauh ke kota. Harusnya kan kayak vibes-nya juga belanja ini. Vibes-nya kan udah beda kan, dengan di kampung sama yang di kota kan beda. Gitu.
udah mungkin setengah jam atau 1 jam lah kan dari Pagar Alam ke Lahat. Udah ke Lahat tuh kalau nggak salah langsung ke Muara Enim, ya kan? Ya, itu adalah koreksi lah kalau salah. Dari Pagar Alam ke Lahat nih enak, happy. Ada mistis-mistis belum ada segala macam. Dari Pagar Alam tuh sekitar jam 12 siang atau jam 1 siang lah mungkin. Itu kalau nggak salah makan dulu lah. Jam 1 atau jam 2 kayak gitu lah. Pokoknya gue lupa jam berapa kayak. Tapi di Muara Enim tuh posisinya tuh maghrib, hampir mau mendekati maghrib kayak gitu. Nah, si Dimasnya emang iseng nggak tahu apa ya, mungkin memang ya masih si Sri itu mau ngikutin lagi di Muara Enim. Posisi mau maghrib, kita lagi ngerokok kan? Lagi stop itu? Enggak, lagi di jalan. Di mobil. Lagi ngerokok. Si Dimas ini bilang, kalau bahasa Padangnya gini, ayo sudah jadilah, tutuplah kaca tuh. Kakek Sri itu masuk lagi. Jadi maksudnya tuh udah jadilah ngerokok, tutup kacanya, nanti si Sri itu masuk lagi. Sri itu si sosok jin yang tadi. Yang tadi, nggak lucu katanya kan di mobil, tapi sampai ketawa-tawa tuh dia tuh. Ya gua kan bercanda. Ya posisi udah happy, udah di Muara Enim kan jauh, dari Muara Enim ke ini mungkin sejam atau 2 jam kan. Ya kita kan nggak tahu lah kayak apa ya, kayak anggap itu candaan. Nganggap candaan dan nggak mungkin terjadi lagi gitu kan. Ya, karena posisi juga udah beda dua ini ya. Iya, dua kota ya. Beda. Nah, jadi Lahat sama Muara Enim. Jadi singkatnya gini. Si Uta nyetir, si Dimas yang sebelah kiri, gua di belakang Dimas kayak posisi semula, tapi yang ngebedainnya si Deliza nggak di tengah. Jadi Deliza di kanan. Di paling pinggir, sebelah kanan. Terus tiba-tiba gini, dia bilang mau tidur. Udah selesai dari si Dimas bilang kalau mau matiin rokok dan nutup kaca mobil. Gak lama dari situ si Deliza ini buka jilbab. Dari nggak jauh si Dimas tadi bilang matiin rokok, nanti si tutup kaca mobil, nanti si Sri datang lagi kalau nggak gitu. Iya. Tiba-tiba si Deliza yang duduk di sebelah kanan langsung membuka jilbab, terus pakai kacamata hitam. Mulai itu suasana. Iya, gua langsung nyenggol Dimas dong. Mas, itu nggak lama, bener-bener nggak lama dari. Nggak lama. Selesai maghrib, itu kan kejadian tuh mau maghrib, Dimas tuh yang bercandaan gitu. Sudah selesai maghrib, nggak lama dari selesai maghrib azan, si Deliza tuh pakai kacamata, buka jilbab, terus gua nyenggol Dimas, terus gua bilang, Mas, kayak kumat lagi. Terus Dimas noleh. Terus Dimas nyuruh si Apri, calon suaminya tuh, untuk pindah posisi. Untuk pindah posisi si Deliza di tengah, si Apri-nya sebelah kanan, ujung. Udah, diturutin lah, pindah. Tiba-tiba si Deliza tuh nunduk, gua kan di sampingnya nih, nunduk kayak gini, kacamata. Terus tiba-tiba nunjuk omnya yang udah almarhum, ya, nunjuk kalau itu ada Om Koko. Koko itu tadi yang udah almarhum, di pinggir jalan. Dan itu masih di daerah Muara Enim ya? Muara Enim, di Muara Enim kota. Nah, memang Om Koko tuh memang dulunya tuh polisi kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin pas kelihatan di jalan, mungkin sekilas, mungkin entahlah ya, yang dilihat sama Deliza, terus dia bilangnya cuma taunya sama Dimas. Iya. Dia ceritanya ke si Dimas itu. Iya, dia manggil Dimas kan AA gitu kan. Terus dia nunjuk, terus sama bilang, itu Om Koko. Dimas langsung nggak. Bukan. Dia langsung bilang sama si Deliza, bukan Mbak, itu bukan Om Koko. Gak lama dari situ dong, ya di situ langsung sunyi lagi tuh. Gara-gara kejadian itu. Gue langsung bilang, anjing apa lagi nih? Kan udah di Muara Enim. Udah jauh ya? Udah jauh. 2 kota ya? 2 kota. Terus gak lama dari situ, tangan dia tuh
ini paha gua kan sebelah kanan, otomatis tangan sebelah kirinya kan dekat dengan paha gua sebelah kanan kan, terus dia nyengkrem, gua tarik, dia tuh cewek dong. Kalau cewek sekali diangkat udah, maksudnya secara profesional tubuh seorang laki itu harus lebih kuat lah, lebih kuat dibanding si cewek tadi kan. Tapi ini gua tangan dua gua ngangkat nggak terangkat, terus gua bilang sama dia, mas tolong mas. Dia langsung nyengkrem sekuat-kuatnya gitu kan. Terus si Dimas tuh langsung ngebantuin untuk ngelepasin ya, gitu kan. Langsung diangkat. Pas sudah diangkat, gue langsung pegang tangan sebelah kiri supaya dia nggak melakukan hal yang sama lagi. Nggak nyari lagi kan. Apalagi nih Allah gue gitu kan. Coba kan gitu kan. Apalagi Allah. Sampai shock lagi, sampai posisi ngantuk, capek. Bayangin dong, tidur jam 5. Sudah si Deliza yang surupan terakhir lah. Surupan terakhir yang waktu masih di rumah. Bangun jam 7. Jam 7 udah pergi. Ya kan ngantuk pasti. Ya bener pasti. Gue berpikir tuh kalau di mobil jalan pulang tuh ya bisa tidur istirahat kayak gitu kan. Rupanya masih nggak bisa karena si Deliza tuh kumat lagi. Udah. Terus gua pegang, si Apri pegang sebelah kanan, gua pegang sebelah kiri. Teriak-teriak lagi. Bener-bener histeris kayak kejadian pas pertama dan kedua tadi ya. Bener. Tip radio tuh diganti dengan ayat suci Al-Quran, nggak lagi lagu, ayat suci Al-Quran, terus di HP di segala macam, ya di HP tuh pokoknya ayat suci semua, Al-Quran semua, ngaji semua, didengerin di kuping nggak bisa, nggak mempan. Dia ini dong ya, gua baru tahu kalau orang kerasukan dia nggak mempan dari media handphone, media radio, media apapun dia nggak mempan. Tapi kalau dari lisan langsung dia ada energi ya, kayak connect antara lisan dengan telinga, ada tuh connect kayak gitu. Dia teriak, dia berontak kayak gitu kan. Terus dia ngomong tuh, dia masih kayak yang awal dia mau pulang. Aku mau itu rumahnya di Dempo gitu. Iya. Udah tiba-tiba dia nari, dia nunjuk ke belakang, terus dia noleh ke kiri dengan angguk-anggukannya. Gue nggak ngerti lah, pokoknya mencekam lah. Sampai di SPBU ya, di SPBU itu sampai yang pegawai SPBU itu bingung, itu jerit-jerit, si Deliza teriak, berontak-berontak kayak kami tuh mau nyulik kayak gitu. Kalau misalnya mungkin ada polisi atau ada siapa mungkin bisa diikutin kan itu sampai ke mana kan, untuk nanyain ngapa itu, ada apa tuh di dalam mobil kayak gitu kan. Udah singkatnya, udah ngisi bensin, masih kesurupan, masih teriak-teriak segala macam. Lu bayangin dong, gua megangin dari Muara Enim sampai ke Palembang ke rumahnya Deliza itu kira-kira 4 jam. Dari Muara Enim ke Palembang? Iya. Udah megangin si Deliza itu? Iya, gua megangin jangan sampai dia tuh keluar. Soalnya kalau lengah, tangan dia tuh bisa buka handle untuk keluar. Pinter ya Jin ya. Jadi sebisa mungkin nggak tidur, sebisa mungkin nggak kosong pikiran walaupun ngantuk, sebisa mungkin harus bacaan kayak gitu kan, supaya hati tenang, ya pikiran tuh nggak kosong lah dong. Lu tahu kan. Nah jadi capek minta ampun dong. Pastilah ya, apalagi mengingat kan nggak tidur. Iya. Seharian juga. Benar. Jadi kayak ya Allah, jadi kayak kok gini kayak gitu kan, kasihan. Di sisi lain kasihan Delizanya kan, surupan kan capek, nguras energi kayak gitu. Udah, dia agak mendingan dong ya, nggak teriak-teriak, nggak histeri, nggak nari-nari. Itu mungkin udah sampai di daerah Palembang, di jembatan Musi 2 kalau nggak salah. Jembatan Musi 2 tuh dia nunjuk ke arah jembatan itu, ke arah sungai itu. Dia bilang, ini rumah saya katanya. Ini rumah saya katanya. Udah, dia tenang, nggak ini. Kemudian dia lemes, dia langsung kayak nyenderan kayak gitu kan. Singkatnya
sampai itu malam dong, sekitar jam 10 atau jam 9 kemungkinannya. Dari jam 7 pagi ya tadi ya? Iya, jam 8. Ya dari ya sekitar itulah. Pokoknya antara jam 7 atau jam 8 ada, enggak jam 9 lah, jam 7 atau jam 8 kayak gitu. Udah sampai di rumahnya, diturunin, ya orang tuanya tuh kayak nggak biasa lah. Dan maksudnya Deliza ini udah sering memang kayak kesurupan, kayak apa namanya tuh, kayak ngelihat hal-hal yang. Berarti emang bisa dibilang si Kak Deliza ini emang orang yang perasa ya? Iya, sensitif ya, sensitif. Gitu. Dah. Jadi dipanggil Ustadz satu nih di daerah si Deliza tuh, di daerah Sungai, aku sebutin enggak apa ya? Di daerah Sungai Batang tuh ada Sungai Batang. Ada yang orang bisa lah kayak gitu kan, gak mempan. Jadi panggil lagi, kedua kali tetap gak mempan. Ketiga kali baru dia mempan. Yang ketiga dukunnya? Gue nggak tahu dah ya. Gue nggak tahu itu dukunnya dari mana, orang pintarnya dari mana, nggak tahu. Pokoknya itu posisi gue sama si Uta sama si Dimas tuh udah capek bener, udah terkuras banget energinya tuh udah. Oh jadi pas baru nyampe Palembang langsung bergegas cari orang pintar, pokoknya si Deliza ini harus sembuh dulu. Udah kayak gitu, orang tiga tuh datang, disembuhin, masih jerit-jerit. Jadi berkumpul tiga orang pintar. Iya, berkumpul. Jadi untuk nyembuhin si Deliza tuh kumpul bertiga. Singkatnya tuh langsung lemes Deliza tuh. Langsung lemes, sadar. Aku dengar dari si Dimas. Terus gua tanya kan ada grup tuh, grup yang pergi kemarin kan. Terus gue tanya tuh, gimana mas Deliza? Lu tau nggak? 2 hari tuh Deliza tuh tidur. 2 hari gak bangun-bangun? Nggak bangun-bangun. 2 hari. Tangan sebelah kirinya biru, bekas gue pegang. Sebelah kanan biru, di sini biru, segala macam tuh biru. Bosan dipegang-pegang gitu ya? Baru nahan dia pas berontak tadi, pas dimarahin gitu dia. Jadi, ya bayangin aja 4 jam. Megang kan, dia nanti berontak. Kita pegang, entah pegang malah lebih bahaya, entah pegang pinggang, entah ya pokoknya udah gimana caranya dia tuh harus diem kayak gitu. Palembang ya. Iya, jangan sampai berontak kayak gitu. Soalnya kan bahaya kan, di jalan sampai dia turun kena mobil segala macam, mungkin amit lah. Udah, dia sadar, tidur selama 2 hari. Sudah itu makan, baru balesin grup. Nah, jadi pas udah endingnya tuh kayak dia tuh bilang kalau dia minta maaf gitu. Atas kejadian itulah. Dia minta maaf. Ya, bukan salah dia juga kan. Ya, namanya awalnya tuh memang kayak yang disayangkan tuh gini. Si Dimas tuh nggak ngasih tahu kalau si Delizanya tuh halangan. Dan Delizanya itu memang punya perasa sensitif. Nah, mungkin kalau misalnya itu bisa dihindari, bisa, apalagi kalau halangan itu bisa dinetralisir lah, maksudnya bukan netralisir, maksudnya bisa dihalangi lah, jangan sampai maghrib kita jadi lebih prepare lah ya, halangan ini mungkin nggak bakal terjadi. Terus si Deliza bilang, ya gua minta maaf, terus kejadian ini jadi nggak enak kan, nggak happy. Ya udah, mau gimana lagi, Mbak, jika kan gue bilang dengan dia kan, ya udah, dia mau ngulang lagi tuh, dia mau ke Bangka kan, mau ngajak yang ke Bangka. Terus gue skip, kalau misalnya ke Bangka harus ada orang pintar lah untuk dampingi kayak gitu dong. Nah, jadi kayak ya pengalaman yang dibilang berkesan lah ya. Iya, berkesan, tapi di sisi lain gue baru menyadari kalau kita hidup di dunia ini ya bukan kita doang dong. Kita ada makhluk yang lainnya lagi kan, yang berdampingan dengan kita kan. Jadi kayak ya udahlah, gua baru percaya mungkin kalaupun memang kita datang ke rumah orang kan nggak mungkin kalau kita gua datang ke rumah lu, gua langsung masuk saya kan nggak mungkin. Gua pasti ketok dulu, gua ngucap salam dulu, gua yang dulu. Nah, mungkin sisi baiknya kalau suatu saat gua datang lagi ke tempat-tempat yang memang sakral ya, dalam artian sakral tuh memang yang nggak banyak orang yang tinggal di jamaah kayak gitu. Mungkin lebih sopan lagi, lebih ngucap salam lagi kayak gitu. Nah, ya udah gitu aja sih sebenarnya pengalaman yang gua bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini.
Tapi dari kejadian itu mungkin ngebuka pikiran kakak tadi. Yang pertama kan kayak hal goib tadi kan langsung dikasih tunjuk mungkin ya kayak oh biar kita juga lebih waspada, lebih pikir yang kayak Kak Ian bilang tadi ya. Nah, mungkin itulah ya dari Kak Ian ya. Jadi setelah itu Kak Ian langsung istirahat, dan kemudian nggak ada tuh ke Kak Ian, ke Kak Dimas mungkin dari rekan-rekan yang lain. Ada nggak kayak ngerasa aku gini. Sugesti itu pasti ada, apalagi gua baru pertama kali ngerasain hal-hal yang kayak gitu kan. Sebelumnya kan nggak pernah. Jadi kayak suges sendiri aja gitu, Misalnya di rumah, kayak ada yang ini gitu. Itu kayak ngikutin nggak sih? Kadang gini, kita udah di muara ini aja dia masih ngikutin kayak gitu. Benar. Ya kan? Nah sampai di dalam diri gua tuh kayak ada nggak sih, ada nggak sih kayak gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, ya sugesti itu hilang sendiri. Jadi kayak tubuh tuh menerima. Ya udahlah gitu ya. Iya, udah menerima dengan kondisi di rumah kita sendiri kayak gitu kan. Jadi kayak bisa ya udahlah. Udah jauh lah dari gunungnya dan kejadian juga udah berlangsung lama dan berhari-hari. Terus kayak gini dong. Sebelum menutup ya. Waktu masih di rumah Mak, si Kak Iwan nih bilang. Kak Iwan tuh bilang sejarahnya si Sri ini. Dia ini sebenarnya ganggu. Memang ganggu. Memang pengganggu di situ tugasnya. Tugasnya memang ganggu. Jadi dia ada cerita si Kak Iwan ini cerita yang anak emak tadi yang bisa nyembuhin ya. Anak emak tadi bisa nyembuhin tadi. Dia bilang kayak gini. Dulu katanya tuh ada orang lah ya, ada orang 5 atau 6 muncak di Gunung Dempo. Yang satu dia itu baru muncak. Cewek baru muncak. Terus dia tuh di posisi tengah, mau muncak itu di posisi tengah. Tiba-tiba dia tuh ngambil alih. Gua nggak tahu kan, katanya Dempo tuh ada persimpangan kayak gitu. Itu Dimas yang tahu kan, ada persimpangan entah sebelah kiri yang benar atau sebelah kanan yang benar. Tapi si cewek ini udah dirasukin sama Sri tadi, dia mutusin untuk ke kanan, padahal kanan itu tuh jurang. Nah, beruntungnya karena si kayak bukan turbit sih, kayak yang pengalaman. Ada leadernya lah, yang berpengalaman lah di antara tim grupnya. Leadernya kan ada 2. Dia langsung bilang kalau itu tuh jalannya salah. Dan si leadernya itu langsung bergegas untuk melindungi si cewek tadi supaya untuk dilindungi, untuk ditangkap, dipeluk, supaya dia nggak berlari ke sana, nggak lari ke jalan yang salah ya. Padahal itu jalan jurang. Ya. Udah dimasukin situ, rupanya sama yang dimasukin itu si Kak Iwan itu juga yang ini. Iya. Nah tapi sama orang tuanya, kata Kak Iwan, sama orang tuanya tuh nggak percaya, jadi dibawa pulang ke daerah, nggak tahu ya, gue lupa tuh Kak Iwan bilang tuh daerah mana, pokoknya mau disembuhin di daerah sana. Nah tapi ujung-ujungnya kata Kak Iwan tuh balik lagi ke Kak Iwan, tapi lewat telepon ya nggak bisa. Kata Kak Iwan tuh kan kalau lewat telepon ya nggak bisa dia. Nah jadi katanya tuh seminggu sudah dia muncak, dia baru normal, baru sembuh. 1 minggu. Jadi emang sosok Sri ini emang udah terkenal lah di kawasan Gunung Dempo ya, Kak Ian ya. Mulai dari cerita pertama tadi pengalaman Kak Ian sendiri, dan cerita yang 6 orang tadi dari Kak Iwan itu berarti emang si Sri ini emang sosok jin yang emang suka mengganggu. Benar. Jadi Kak Iwan cerita gitu, jadi kayak apa ya, kayak semakin menguat kalau ya udahlah kita hidup dengan berdampingan ya. Kadang kita juga percaya nggak percaya, tapi emang ada gitu loh. Mungkin nggak semua orang tuh bisa mengalami dan percaya akan hal itu karena ya mungkin latar belakang, mungkin kayak banyak di luar sana orang-orang mungkin kayak Kak Ian sebelum kejadian yang Kak Ian alami sekarang gitu kan. Kita juga nggak menutup, nggak maksa orang juga kan, mungkin oh itu sebenarnya ada ini sebenarnya, karena baik-baik lagi ke latar belakang dan pengalaman orang masing-masing Kak Ian ya. Benar. Nanti juga kita bakal percaya, tapi satu hal yang pasti kan di ajaran agama manapun setahu Kak Ian juga kan ya emang ada kan dengan hal-hal yang goib, hal yang kelihatan depan muka kita, dan hal-hal yang nggak kelihatan itu yang benar-benar ada ya kayaknya. Benar. Oke, jadi mungkin teman-teman ya sekian pengalaman dari Kak Ian. Semoga bisa dipetik ya banyak banget ilmu dan cerita-cerita yang
harusnya bisa jadi pelajaran ya kayaknya buat kita semua dimanapun kita berada, entah itu di gunung, bahkan itu harus kita terapkan juga di lingkup masyarakat. Benar. Beretika, kita harus bisa saling menghormati. Benar yang seperti dibilang Kak Yan, dimanapun, bahkan di rumah. Kita analogikan aja seperti rumah kayaknya. Kalau kita datang ke rumah orang, tiba-tiba nggak apa segala macam kencing ya kan, mungkin mereka bakal mengganggu dan bakal merasa terusik kayaknya. Jadi balik lagi sekali lagi teman-teman, kalian boleh percaya boleh tidak, tapi satu pesan kami bahwasanya mereka emang benar-benar ada dan ini berdampingan dengan kita. Bantu support dan share channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, mungkin di next episode kita bakal bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin mempunyai cerita, pengalaman seperti Kak Yan, atau mempunyai video, foto, ataupun segala macam, boleh langsung kirim ke email kita ya, bakal kita cantumkan di deskripsi, dan kita bisa berbagi cerita dan pengalaman bersama-sama di podcast Jejak Gito kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jejak Gito. Terima kasih Kak.